Hai guys, selamat pagi dan sekali lagi selamat tahun baru. Ini pekan pertama tahun 2021 yang penuh harapan. I hope you're still spiritful, masih semangat, masih optimis, dan tentunya dipertahankan sampai 52 minggu ya. Tanpa sadar guys, udah hampir 1 tahun kita dalam situasi new normal, dalam situasi apa namanya ini ya, lockdown, whatever it is. Karena sebuah peristiwa pandemi yang menurut saya selain juga mengagetkan, tapi juga mendewasakan kita dan memberikan pelajaran yang sangat banyak. Oke, nah selama lockdown ini karena saya banyak bekerja dari rumah, anak-anak saya juga sekolah dari rumah, kita juga banyak melakukan di waktu senggang kita permainan-permainan ya, supaya anak-anak nggak di gadget, terus gitu kan sekolah juga udah di gadget. Di waktu luang kita beli permainan-permainan yang offline, yang manual. Salah satunya ya kartu permainan yang klasik seperti ini ya. Jadi ya kita cukup sering main, kartunya sampai lusuh nih ya. Kita cukup sering main di waktu senggang bersama anak-anak. Yang menarik ya, jadi kartu ini dari dulu ya, dari saya kecil, dari Anda kecil sampai sekarang kita main sama anak-anak kita, ya kita shuffle, kita kocok kartunya, kita bagikan, dan kartunya jumlahnya juga cuma 52 dari dulu, nggak bertambah, nggak berkurang. Tapi tipe permainan yang kita bisa mainkan, ya kadang dengan kartu, kadang dengan joker, kadang tanpa joker. Tapi kan hanya kartu-kartu itu saja. Tapi kita bisa memainkan puluhan, bahkan kalau kita kreatif ratusan permainan yang beraneka macam dengan kartu yang itu saja. Oke, so apa yang Anda pelajari dalam bisnis Anda? Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari something yang kan ekonomi ini kan merubah cara kita berbisnis, maka cukup wajar kalau kita mencari pendekatan yang berbeda supaya survive ya. Orang bilang pivot, orang bilang mencari different angle dan seterusnya. That's correct. Tapi yang kadang-kadang kita perlu tahu, seringkali kita mencari terlalu jauh di luar, sedangkan di dalam sendiri cukup banyak yang bisa di-shuffle, bisa banyak dikerjakan. Oke, nah, so mungkin saya ingin berbagi selama setahun terakhir ini apa yang saya lakukan dengan bisnis kami dan juga kepada bisnis klien-klien yang kami coach, how to find breakthrough, how to find pivot. Oke, teorinya berlandaskan kepada growth theory. Ya, jadi seperti Anda tahu kalau saya coaching selalu berlandaskan teori yang valid. Jadi kita nggak pakai ke sana ke sini, kita pakai landasan berpikir. Nah, salah satu landasan berpikir yang saya gunakan adalah growth theory. Ya, ada 4 kuadran, mungkin lain kali kalau kita punya flip chart kita gambarkan. Tapi intinya, how to grow your business ada 4 alternatif. Oke, yang pertama, Anda boleh tulis nih ya. Yang pertama, menjual barang yang sama kepada pasar yang sama. Ini yang pertama, oke, menjual barang yang sama kepada pasar yang sama. Di pandemi ini apakah mungkin, Coach? Nah, kalau produk Anda ini memang produk yang dibutuhkan saat pandemi, ya grocery, medical, dan seterusnya, sanitizer, dan seterusnya. Kemudian interior designer sebetulnya ketika dalam situasi ini juga punya ya seperti backdrop yang saya pakai ini kan tadinya nggak ada kalau bukan karena kita meeting online setiap saat seperti itu. Jadi kita punya beberapa pasar ya yang bisa dilakukan. Nah, if you happen to be able to explore, kalau kebetulan Anda bisa mengeksplor pasar yang sama dengan produk yang sama, maka explore dengan secepat mungkin dan gunakan kedekatan manfaatkan, tingkatkan maksud saya, tingkatkan kedekatan dengan pelanggan sedekat mungkin sehingga Anda bisa masuk sedalam mungkin. Itu growth quadrant yang pertama dan it's the easiest one. Ya, same product, same market. Nah, tapi kalau ini nggak bisa, ini mentok nih coach. Saya punya produk tapi marketnya nggak bisa nerima. Dan you can go to kuadran kedua yaitu same product, different market. Ya, produknya sama, marketnya yang beda. Oke, dan ini salah satunya juga terjadi kepada kami di Bara Coaching, di mana kami tetap menjual produk-produk yang sama, tapi marketnya berbeda. Marketnya berbeda maksudnya apa? Dulu adalah para penggemar coaching tatap muka atau offline, seminar tatap muka di gedung berkumpul, rupanya nggak bisa membeli, dan sekarang kita pindah ke online. Nah, ternyata yang kami pelajari, berpindah ke online ini bukan cuma memindahkan pasar offline ke online, enggak. It's totally different market for some of us. Jadi beberapa memang ikut berpindah, tapi sebagian cukup besar itu adalah pasar yang totally new. Ya, jadi yang ternyata yang online nggak suka offline, yang offline nggak suka online, kurang lebih begitulah ya. Nah, jadi ternyata dengan adanya kesempatan ini ya, pelajaran dan kesempatan ini kami membuka sebuah peluang baru, yaitu dengan produk yang sama kami berhasil masuk ke
pasar-pasar baru yang tidak tersentuh sebelumnya, sebelum ada pandemi. Jadi ada hikmahnya juga bagi kami sebetulnya. Right? Jadi kuadran pertama tadi same product, same market. Kuadran kedua, same product, new market. Okay? Kalau nggak berhasil juga bagaimana, Coach? We still have third alternative. Alternatif ketiga atau kuadran ketiga. New product, same market. Jadi kepada orang yang sama, tapi Anda jual produk yang berbeda. Mungkin ini disebut sebagai pivot ya, jadi ganti lini bisnis. Saya mengenal beberapa klien yang usahanya berkaitan dengan wedding misalnya, di mana sepanjang PSBB kan nggak bisa ada acara, sehingga nggak ada wedding, nggak ada kerumunan, begitu. Mereka berganti kepada segmen kuliner, kepada market yang sama, tapi segmennya kuliner. Kami juga mengenal beberapa pebisnis trading yang mungkin karena terhambat ekspor import policy karena masa COVID dan seterusnya, mereka berganti ke bisnis jasa. Ada yang mengajar bahasa Mandarin, ada yang mengajar bahasa Perancis karena mereka kebetulan punya skill itu, dan they create a new language schools. Ya, same market, new product. Itu yang ketiga. Nah, jadi 1, 2, 3 ini sebetulnya masih ada kaitan dengan, masih ada pivotnya kan, masih ada kaitan dengan yang baik itu marketnya yang sebelumnya ataupun produk yang sebelumnya. Baru kalau ketiga alternatif ini sepertinya nggak berhasil, kita explore kuadran keempat, yaitu new market with new product. Ya, marketnya ganti, produknya juga ganti. Nah, seringkali nggak perlu sampai ke sana sih. Seringkali ketika saya coaching sebuah bisnis, kita bisa masuk ke kuadran pertama, cuman memang butuh taktik baru, jadi produknya sama, pasarnya sama, taktiknya baru gitu ya. Dan biasanya menggunakan kolaborasi atau saling silang dengan beberapa produk atau beberapa usaha yang lain. Nah, kemudian kadang-kadang kalau ini nggak masuk, kita masuk ke kuadran 2 dan kuadran 3, dan kita ketemu breakthrough, kita ketemu celahnya. Sangat jarang saya terpaksa harus membawa klien masuk ke kuadran 4, yaitu new product, new market. Right? Nah, saya nggak bisa cerita lebih detail lagi karena memang banyak rahasia bisnis di sini, tapi intinya when you search inside your cards, ketika Anda search inside your cards and learn how to play your cards, you will find new games within cards with same cards. Oke, dan ini masih banyak peluangnya, masih banyak kesempatannya. Just make sure you keep playing, you keep having fun, you understand the score, you understand the skills, and business will be fun. Alright, hopefully this is useful for you guys. Saya berharap tahun ini menjadi tahun yang luar biasa bagi Anda, dan kita semua bisa melalui dengan sangat semangat dan sangat profitable. Alright, see you next time. Saya Han Budiono, salam The Next Level.